Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ratna Dewi Wijayanti, mahasiswa Universitas Terbuka UPWJJ Yogyakarta. Dan di sini saya akan melakukan praktikum kedua, yaitu tentang simbiosis. Nah, di mana simbiosis itu nanti ada tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis mutualisme. Nah, nanti kita akan praktikum dan juga memberikan beberapa contoh simbiosis-simbiosis yang ada di sekitar lingkungan saya. Terima kasih, dan berikut adalah beberapa praktikum yang telah saya lakukan dan juga saya temukan di daerah atau di sekitar tempat tinggal saya. Terima kasih. Ini juga adalah salah satu simbiosis, contoh simbiosis parasitisme, yaitu yang terjadi pada nyamuk dan manusia. Terima kasih. Baik, jadi ini adalah contoh simbiosis parasitisme. Jadi yang terjadi antara benalu dengan inangnya. Selanjutnya ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme. Jadi di mana ada sarang lebah kelanceng yang menempel pada tumbuhan. Jadi tidak ada yang dirugikan, yang diuntungkan adalah satu, yaitu lebahnya karena mendapatkan tempat tinggal. Contoh simbiosis mutualisme yang terjadi antara manusia dan juga pepohonan. Jadi di mana manusia memerlukan manusia memerlukan oksigen dari para pepohonan dan juga pepohonan memerlukan karbon dioksida dari manusia. Itu tadi ada beberapa contoh yang telah saya temukan di lingkungan tempat tinggal saya mengenai tentang simbiosis, yaitu tadi seperti yang telah ada di dalam video, saya telah menemukan untuk simbiosis parasitisme ada 3. Saya menemukan 3 contoh, yaitu untuk contoh yang pertama simbiosis parasitisme antara nyamuk dan juga manusia. Nah, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia sebagai makanannya, namun sebaliknya manusia mendapatkan kerugian karena telah dihisap darahnya dan akan mengakibatkan gatal-gatal pada manusia, dan juga nanti ada beberapa jenis nyamuk yang bisa menyebabkan kematian. Itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, simbiosis parasitisme, yaitu saya telah menemukan benalu di pohon sawo. Mohon maaf, benalu dengan inangnya atau di pohon sawo, seperti itu. Jadi di sana di mana benalu itu menyerap nutrisi untuk makanannya, sedangkan di inangnya tersebut akan diserap nutrisinya, jadi merasa dirugikan, seperti itu. Dan untuk contoh yang ketiga, di sini saya menemukan kutu daun dan juga daun, seperti itu. Jadi di mana kutu daun yang menempel pada daun itu akan menyerap nutrisi pada daun tersebut, sehingga menyebabkan daun-daun tersebut akan menjadi kering, seperti itu. Selanjutnya ada yang saya temukan lagi, ada simbiosis komensalisme, yaitu salah satu diuntungkan tetapi salah satu tidak rugi. Nah, seperti halnya yang telah saya temukan di sini adalah tanaman anggrek dengan pohon jambu. Nah, di situ di mana pohon anggrek akan mendapatkan keuntungan karena telah mendapatkan tempat tinggal, sedangkan tidak akan mengganggu sama sekali pada pohon jambu. Kemudian saya juga menemukan lagi tanaman paku ekor kuda dengan pohon mangga, seperti itu. Jadi di mana seperti halnya dengan tanaman anggrek tadi, hanya mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan keuntungan tempat tinggal untuk si tanaman paku ekor kuda, namun tidak akan
tidak akan merugikan sama sekali inangnya, seperti itu. Dan yang terakhir saya menemukan lagi contoh lebah kelanceng pada pohon alpukat. Jadi di sini saya menemukan karena tempat pohon kelanceng lebah kelanceng mendapatkan tempat tinggal menumpang seperti itu tanpa merugikan pohon alpukat. Yang terakhir adalah simbiosis mutualisme, di mana keduanya itu saling diuntungkan, dan di sini saya menemukan contoh lagi semut dan kutu daun. Nah, di mana semut itu akan menyerap cairan madu dari kutu daun untuk makan mereka. Kemudian si kutu daun juga akan mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan perlindungan dari semut tersebut. Contoh yang kedua, saya menemukan lagi cacing dengan tanaman. Nah, di mana cacing nanti akan bisa menggemburkan tanah, menyuburkan tanah, sehingga tanaman tersebut akan tumbuh subur. Kemudian untuk cacingnya sendiri mendapatkan keuntungan dengan menyerap nutrisi-nutrisi dari tanaman-tanaman atau beberapa sisa tanaman yang terurai, seperti itu. Kemudian yang terakhir dari contoh simbiosis mutualisme yang telah saya temukan adalah manusia dengan tumbuhan. Nah, di mana tumbuhan-tumbuhan tersebut itu memerlukan karbon dioksida yang telah didapat dari manusia, yang telah dilepaskan dari manusia dan didapat dari manusia, seperti itu. Sedangkan manusia sendiri itu membutuhkan oksigen yang telah dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sekian praktikum atau tugas-tugas yang ada di praktikum 2 kali ini telah saya laksanakan. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya dalam tugas kedua ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.